Shalom saudara-saudara. Yang lalu kita sudah banyak belajar bersama-sama tentang doa. Sekarang kita akan belajar tentang Kristen gagal. Ayat yang sering kali saya bacakan untuk saudara dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sudah rahasia umum sekarang, saudaraku, terlalu banyak orang Kristen gagal. Terlalu banyak pendeta, penatua, diaken, aktivis gereja, guru sekolah minggu, penginjil gagal dalam hidupnya. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Mengapa, saudaraku? Oleh karena mereka tidak tahan menghadapi penderitaan. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Masalah demi masalah. Kesulitan. Bahkan orang yang dicintai begitu mendadak meninggalkan mereka. Akhirnya, saudaraku, mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa. Seolah-olah Allah sudah tidak ada. Seolah-olah Allah mati. Allah tidak lagi mendengar doa kita. Akhirnya mereka tinggalkan dosa. Lalu berikutnya, mereka tinggalkan akan Tuhan, lalu mereka jatuh dalam dosa. Tidak sedikit orang Kristen sekarang, bahkan kita lihat belakangan ini terlalu banyak kejadian-kejadian para pejabat-pejabat yang begitu terhormat. Bahkan mereka adalah orang-orang Kristen tadinya yang cinta Tuhan, katanya seperti itu. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka membunuh, mereka korupsi, mereka selingkuh, mereka melakukan banyak kriminal, kejahatan-kejahatan. Saudara, yang lalu-lalu saya beberapa kali diundang untuk melayani di lembaga pemasyarakatan LP di Kota Malang sini. Saya setiap kali khotbah dalam pelayanan persekutuan anak-anak Tuhan, para nabi, saya selalu berkata kepada mereka, kapan ya saya inginkan tidak ada lagi persekutuan di penjara. Kalau tidak ada lagi persekutuan di penjara, tidak lagi ada orang Kristen di penjara. Betapa indahnya. Tetapi realita, saudaraku, sekian puluh tahun saya melayani di penjara, saudaraku. Silih berganti. Yang satu keluar, masuk lagi saya. Yang keluar satu, masuknya dua. Yang keluar dua, masuknya tiga. Itu terjadi. Orang-orang Kristen semuanya. Mereka melakukan banyak kejahatan-kejahatan dan lain-lainnya. Mereka memakai nama-nama Kristen, nama-nama Alkitab. Dan mereka telah gagal dan telah jatuh. Mereka menyandang akan gelar pendeta, gelar penginjil, gelar penatua, diaken dan sebagainya. Mereka telah gagal, saudaraku. Semua ini karena iblis bekerja mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis tidak akan takut dan khawatir saudara rajin ke gereja setiap hari Minggu. Saudara memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Bahkan saudara khotbah di atas mimbar sekalipun. Iblis tidak akan takut. Tapi iblis mengambil celahnya. Pada suatu hari di mana letak kelemahan kita. Dia menelan kita dan dia menangkap kita. Saudaraku, ada beberapa godaan yang sangat dahsyat yang iblis berikan kepada kita. Terlalu banyak, tapi saya berikan ada beberapa hal saja. Yang pertama adalah godaan wanita atau godaan pria. Selingkuh, seks, perzinahan. Bukankah ini terjadi? Bahkan kita lihat, kita dengar sendiri kasus-kasus yang terjadi, yang menggemparkan.
dunia bahkan Indonesia. Saya tidak sebut namanya. Saudaraku. Dan jatuh karena harta, uang. Karena jabatan. Karena kedudukan. Tak kala mereka masih biasa-biasa. Belum banyak uang. Mereka hidup masih baik, rajin ke gereja. Begitu mereka punya jabatan, berikut mereka punya banyak uang, berikut mereka punya segala-galanya. Mereka lupa kepada Tuhan. Lupa untuk datang sama Tuhan. Iblis tangkap mereka. Iblis telan mereka. Akhirnya jatuhlah mereka. Gagallah mereka. Saudaraku yang saya kasih. Saudara hati-hati. HP ini sangat berbahaya. Hati-hati saya katakan. HP ini sangat berbahaya. Saudara sudah tahu hal ini. Tapi saudaraku kita sering kali gara-gara HP ini. Suami istri berkelahi. Gara-gara HP ini kita selingkuh. Gara-gara HP ini kita korupsi. Gara-gara HP ini kita membunuh orang lain. Dan sebagainya. Gara-gara HP ini kita menghancurkan anak-anak kita. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Orang Kristen sekarang hanya memakai topeng rohani. Memakai topeng Kristus. Menyandangkan mereka adalah anak Tuhan. Tapi padahal hati mereka sudah dikuasai oleh setan, oleh iblis. Bahkan orang luar di sana. Mungkin saudara kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Famili kita, teman kita yang belum percaya Tuhan. Kalau kita ajak mereka ke gereja, apa jawaban mereka? Mereka katakan, ngapain saya ke gereja? Orang Kristen seperti itu semuanya. Bagaimanakah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan? Apakah kita sudah gagal? Saya tantang saudara pada saat ini, saya hadapin saudara pada saat ini dalam nama Yesus. Saya berkata kepada saudara, sudahkah saudara gagal? Sudahkah saudara jatuh dalam seks, jatuh dalam perselingkuhan, jatuh karena harta, uang, lupa segala-galanya, karena kedudukan, jabatan, lupa segala-galanya, saudara jatuh karena HP ini, dan sebagainya. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah. Berikut kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengatasi semuanya ini. Kita perlu segera bangkit. Jangan lagi menjadi orang Kristen hanya kartu tanda penduduk KTP. Jangan. Tapi menjadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus pada saat ini kembali kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Sekarang terlalu banyak orang Kristen yang sudah gagal dalam hidupnya. Jatuh dalam dosa. Iman mereka sudah jatuh. Mereka tinggalkan Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena kesulitan yang ada. Bahkan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tuhan tolong kami. Melalui firman Tuhan ini. Kembali mengingatkan kami. Agar kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Engkau terus tegur firman-Mu ini. Melalui pimpinan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.